Oke, kita langsung masuk ke materi untuk hukum Gauss untuk mata kuliah Fisika Teknik. Nah, di sini capaian materinya yaitu ada 4 capaian. Yang pertama, mahasiswa nanti mampu untuk menentukan jumlah muatan di dalam suatu permukaan, baik itu permukaan tertutup ataupun permukaan terbuka. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan dan menghitung flux listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep suatu hukum Gauss. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik. Nah, di sini peta konsepnya, ingat kemarin waktu yang di pertemuan pertama, di situ ada bagan kan? Nah, bagan itu dari listrik statis. Nah, situ dibuka lagi untuk bagannya. Di situ yaitu di sini muatan dan flux listrik itu dia terdapat di dua permukaan. Yang pertama permukaan terbuka dan permukaan tertutup. Nah, selanjutnya dia memiliki hukum Gauss, di mana hukum Gauss nanti ada konduktor bermuatan dan aplikasi hukum Gauss. Aplikasi hukum Gauss sendiri bisa diaplikasikan pada bola bermuatan, keping bermuatan, dan kawat bermuatan. Nah, ini di sini merupakan gambar untuk vektor permukaan untuk permukaan terbuka. Yang kedua yaitu flux. Nah, di sini ada flux. Di flux ini gambar yang pertama ini E dan DA sejajar. Nah, sedangkan yang gambar kedua yaitu theta sama dengan sudut antara E dan DA. Nah, di sini dengarkan dulu, didengarkan, dipahami. Misalnya nih, di sini merupakan contoh dari flux dari suatu vektor. Nah, misal terdapat udara yang mengalir dengan kecepatan v vektor menuju suatu loop dengan luas A, vektor kecepatan membentuk sudut sebesar theta terhadap vektor normal dari loop N. Maka nilai fluxnya sama dengan V vektor dikali A dikali N sama dengan VA cos theta. Nah, itulah yang disebut dengan flux. Nah, jadi dalam contoh ini, yaitu fluxnya menyatakan jumlah aliran volume yang melewati daerah A. Nah, tadi volume. Contohnya selanjutnya itu ada flux medan listrik. Nah, flux medan listrik ini yaitu besar flux sebanding dengan jumlah garis medan listrik yang menembus permukaan. Nah, ini untuk faktor permukaan tertutup. Contohnya di sini ada lingkaran dan kubus. Nah, selanjutnya ada flux listrik. Flux listrik yaitu mengukur jumlah garis-garis medan listrik yang melewati suatu permukaan. Di sini ada untuk medan listrik yang serba sama, persamaannya E dikali A cos theta. Sedangkan yang kedua ada untuk medan listrik yang tidak homogen. Persamaannya itu integral E vektor dikali dA vektor. Jadi ada dua. Yang pertama untuk medan listrik serba sama dan untuk medan listrik yang tidak homogen. Nah, di sini ada dua gambarnya, yang permukaan terbuka dan ada yang permukaan tertutup. Nah, di sini areanya itu ini yang tadi keping ini. Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa flux listrik merupakan jumlah medan listrik E yang menembus suatu permukaan luas dA atau total dari gaya yang menembus permukaan. Nah, jadi ini total dari gaya yang menembus permukaan itu dinamakan dengan flux listrik. Nah, di sini ada sifatnya isotropik, yaitu merambat ke segala arah dengan kecepatan cahaya tetap. Nah, di sini misalnya di sini plat persegi. Plat persegi panjang adalah permukaan terbuka yang tidak memiliki volume. Nah, kalau dia berbentuk plat persegi panjang, berarti dia yaitu permukaan terbuka yang tidak memiliki volume. Sedangkan kalau dia bola, yaitu permukaan tertutup yang memiliki volume. Di sini elemen luas dA untuk permukaan tertutup yaitu dA adalah tegak lurus atau normal permukaan dan berarah keluar dari dalam keluar. Nah, contohnya dari dalam keluar. Nah, terus itu kalau untuk permukaan yang lengkung dia tidak konstan.
flux listrik, itu permukaan dari E mencakup permukaan tertutup S, itu flux listrik itu integral permukaan dari E mencakup permukaan tertutup S adalah berbanding lurus dengan muatan yang berada di dalam kolom yang diselimuti oleh S. Itu tadi flux listrik untuk permukaan tertutup. Nah, sekarang lanjut untuk garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik itu digunakan untuk menggambarkan medan listrik. Nah, terus arah medan listrik menyinggung garis gaya. Selanjutnya, di sini semakin rapat garis gayanya, maka medan listriknya akan semakin kuat. Nah, ada bayangan gimana gambar dari suatu medan listrik kan, gimana dia kalau kita mengingat lagi gambar dari medan listrik itu, kita ada titik, baru dia ada medan-medan garis yang keluar kan. Nah, di sini representasi dari medan listrik yaitu tidak mungkin untuk mempresentasikan seluruh faktor medan listrik pada semua tempat. Sebagai gantinya, dibuat garis-garis yang arahnya menggambarkan arah medan. Pada daerah yang cukup jauh dari muatan, kerapatan garis akan berkurang. Tadi yang sudah saya sebutkan. Dia semakin rapat garisnya, maka medan listriknya akan semakin kuat. Dan sebaliknya, berarti kan semakin garisnya tidak rapat atau renggang, maka medan listriknya akan juga tidak kuat. Semuanya ini dinamakan dengan garis-garis medan listrik. Nah, jadi garis-garis tadi nanti yang akan menentukan. Nah, pembuatan garis-garis medan listrik itu yang ada peraturannya nih. Yang pertama yaitu garis-garis berawal dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Selanjutnya, jumlah garis yang meninggalkan muatan plus PE atau menuju muatan minus PE sebanding dengan besarnya muatan. Garis medan listrik tidak dapat berpotongan. Nih tadi yang sudah saya bilang. Nah, ingat garis medan listrik tidak dapat berpotongan. Nih misalnya garis gaya oleh sebuah muatan titik. Nah, contohnya di sini untuk muatan titik positif. Jadi dia garis gayanya keluar, dia positif. Selanjutnya untuk garis yang negatif, panahnya dia menuju titiknya. Gitu. Nah, di sini interpretasi garis-garis medan listriknya yaitu vektor medan listrik E adalah tangan terhadap garis-garis medan listrik atau garis singgung pada masing-masing titik sepanjang garis. Banyaknya garis persatuan luas yang melewati permukaan tegak lurus terhadap medan adalah sebanding dengan kuat medan listrik pada daerah tersebut. Konsep garis gayanya yaitu garis gaya medan listrik sama dengan garis gaya listrik sama dengan garis gaya. Nah, selanjutnya itu garis gaya akibat dipol, muatan positif dan negatif. Jadi, kalau yang ini tadi, gambar sebelumnya, di sini hanya muatan positif, muatan negatif, dan di sini akibat dipol itu muatan positif dan negatif. Jadi, di sini garis medan listriknya ada yang menuju keluar dan ada juga yang menuju ke dalam. Dia bermuatan positif dan negatif, yang dinamakan dengan dipol. Di sini garis khayal yang dibuat yaitu lurus atau lengkung. Di sini ada yang lurus, ada yang lengkung. Berawal dari muatan positif, berakhir di muatan negatif. Disinggung oleh arah medan listrik E di setiap titik pada garis tersebut. Selanjutnya, antara satu dan lainnya tidak berpotongan. Atau E di setiap titik adalah resultan E di titik tersebut. Jadi ingat tidak ada garis yang berpotongan ya, tidak ada yang berpotongan ya. Tidak boleh berpotongan. Selanjutnya makin jauh makin renggang. Kan di situ. Total garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan listrik dinamakan flux listrik. Jumlah garis gaya sebanding dengan besar muatan. Di sini jumlah garis gaya sebanding dengan besar muatan. Jadi semakin besar garis gayanya, semakin banyak garis gayanya, maka dia muatannya juga akan semakin besar. Seperti